Bagaimana sejarah dalam pandangan para tokoh? Tidak semua peristiwa masa lalu merupakan peristiwa sejarah. Proses perkembangan alam semesta yang telah berlalu, seperti terjadinya gunung, berapi, bukanlah suatu peristiwa sejarah. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Objek kajian sejarah adalah manusia, bukan hewan, tumbuhan, atau alam semesta beserta isinya. Sejarah biasanya didefinisikan sebagai suatu studi tentang masa lampau. Hal penting bagi sejarawan adalah meyakinkan bahwa apa yang ditulisnya benar dan mereka tidak memberikan opininya. Ada juga yang mengatakan bahwa sejarah merupakan studi tentang sebab dan akibat. Suatu peristiwa menjadi bermakna jika kita mengetahui mengapa hal itu terjadi. Kebanyakan orang berpikir bahwa kita akan mencari makna dalam sejarah. Jika tidak mempelajari sejarah, berarti hanya sekedar mengingat fakta dan data. Bagaimana sejarah dalam pandangan para tokoh? Pertama, Aristoteles. Aristoteles melihat bahwa sejarah berbeda dengan puisi dan filsafat. Baginya, sejarah berhubungan dengan hal-hal partikular dan hal-hal aktual yang sudah terjadi. Sebaliknya, puisi dan filsafat berhubungan dengan hal universal dan hal-hal yang ada atau mungkin ada. Berikutnya, Ibnu Khaldun. Dalam Al-Muqaddimah kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Muqtada wa Al-Kabar, Ibnu Khaldun memberikan definisi sejarah. Menurutnya, pada sisi eksternalnya, sejarah tidak lebih dari penginformasian mengenai peperangan, negara-negara, dan masyarakat pada masa silam. Akan tetapi, pada sisi internalnya, sejarah merupakan observasi, analisis, dan kajian secara cermat terhadap prinsip-prinsip semesta dan sebab-sebab yang mendasarinya. Sejarah adalah pengetahuan tentang proses-proses berbagai realitas dan sebab musababnya secara mendalam. Seiring dengan itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa seorang sejarawan yang baik niscaya memerlukan berbagai sumber data, aneka disiplin pengetahuan, perspektif yang baik, dan konsistensi yang akan mengantarkannya kepada kebenaran dan meminimalkan kekeliruan. Hal ini disebabkan kutipan berbagai informasi sejarah yang tidak disertai dengan pemahaman sejarawan yang utuh terhadap prinsip-prinsip adat istiadat, politik, bentuk-bentuk peradaban. Akibatnya, sejarah yang dipahami oleh masyarakat tidak akan terjamin bebas dari kekeliruan, penipuan, atau penyimpangan dari kebenaran. Berikutnya ada sejarawan Collingwood. Sejarawan berpikir bahwa sejarah merupakan ilmu atau suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tindakan manusia pada masa lalu. Jawaban itu diperoleh melalui interpretasi bukti-bukti sejarah dan dari self-knowledge manusia. Berikutnya Muhammad Ali. Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, Muhammad Ali menyatakan bahwa sejarah adalah sejumlah proses perubahan, kejadian, dan peristiwa yang ada di sekitar kita. Baginya, sejarah adalah cerita tentang proses perubahan dalam kehidupan manusia dan seperangkat ilmu yang menyelidiki perubahan itu. Terakhir, ada seorang pakar sejarawan, Kuntowijoyo. Dalam pandangannya, Kuntowijoyo berpendapat bahwa sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis, ideologis, unik, dan empiris. Sejarah itu bersifat diakronis karena berhubungan dengan perjalanan waktu. Sejarah mencatat segala sesuatu berdasarkan rentang waktu. Ibarat meneliti sebuah pohon. Sejarah berisi penelitian tentang asal bibit, kapan pohon tumbuh, kapan pohon bercabang dan beranting, dan kapan pohon berbuah.
Sejarah bersifat ideografis karena sejarah bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menceritakan sesuatu. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, sejarah berusaha melukiskan sesuatu sedetail mungkin. Sejarah bersifat unik karena berisi hasil penelitian tentang hal-hal yang unik dan secara khas hanya berlaku pada sesuatu. Hal yang ada pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Hal ini terlihat dalam topik-topik sejarah yang bersifat tunggal dan sekali terjadi, misalnya Revolusi Prancis, Revolusi Indonesia, dan perjuangan Singamangaraja misalnya. Selain itu, sejarah juga bersifat empiris, artinya sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Tanpa pengalaman empiris, sejarawan tidak bisa berbicara. Oleh karena harus bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh, sejarah harus berdasarkan pada fakta dan penelitian yang akurat. Akan tetapi, banyak juga sejarah yang ternyata tidak berasal dari fakta-fakta yang akurat. Tugas kitalah untuk selalu meneliti dan mempelajari sejarah dengan saksama. Berdasarkan pandangan para tokoh-tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah pada intinya merupakan cerita tentang masa lampau. Cerita itu sangat panjang dan mencatat berbagai peristiwa. Cerita itu masih tetap berlanjut. Apa yang terjadi sekarang akan menjadi sejarah di hari esok. Itulah pandangan para tokoh tentang definisi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.